Mulai izinkanlah saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam makan tomat. Yang jawab salam, I love you so much. Tangan dong. Ya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta in-house training budaya positif SD Negeri Wanacara. Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan pemateri kita yang sangat luar biasa. Yang kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pagi ini dengan semangat yang sama, yaitu untuk belajar bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi kita sebagai seorang guru. Perkenalkan, saya Anissa Nurhisa bersama Pak Saiful Anwar yang akan berkolaborasi untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Dan sebelum dimulai, boleh saya mendengar tepuk tangan yang meriah dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan tak lupa, semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, dan presentasi lalu ditutup dengan doa. Marilah sama-sama kita membuka kegiatan pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rani Oktaviani. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wanacara. Kepada Bapak Cawin MPD dipersilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para narasumber seminar IHT SD Negeri Wanatara yang saya hormati, seluruh peserta IHT in-house training SD Negeri Wanatara yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang berkenan dan memberikan kepastian kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 28 ya 29 bulan Juli tahun 2023, kita dapat pastikan dalam sekali lagi untuk bertemu muka, berwajah dalam rangka silaturahmi sehubungan ada kegiatan yang harus dilakukan di tingkat sekolah dasar atas motivator kita, yaitu para narasumber yang sudah menunjukkan dirinya sebagai guru penggerak. Menggerakkan kemana? Menggerakkan ke arah implementasi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, sebelumnya juga saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk terus mendukung ke arah pelaksanaan kurikulum merdeka, mendukung rencana program yang sudah digulirkan selama ini. Saya sangat senang sekali oleh karena hari ini terlaksana kegiatan IHT, in-house training. Apa ya artinya? In di dalam, kalau masalah itu, kalau dipisah-pisahkan, house itu rumah, training itu latihan, yang grup. Sehingga in-house training itu apa? Ya, pelatihan di dalam rumah. Oh, di sekolah itu dimaksudkan bahwa sekolah bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat belajar kita bersama. Sehingga sekolah itu lebih mendalam, harus dianggap sebagai rumah. Jadi rumah kita ternyata ada dua. Rumah dalam batas rumah tangga, ada istri, suami, dan anak. Tapi yang kedua adalah sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, para pendidik, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi sudah harus dimaklumi oleh kita semua bahwa sekolah adalah rumah kita yang kedua. Sehingga dengan maksud kita harus merasa senasib, sepenanggungan, sekerjaan, yaitu terkait dengan proses pelaksanaan pendidikan khususnya di sekolah dasar.
Jadi manakala ada program-program yang harus diketahui bersama, ya kita kumpul membicarakan sampai pelaksanaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi di situ akan kelihatan kerjasamanya, tingkat kerjasamanya. Mudah-mudahan terus ke depan SD Negeri Wanacala terdiri dari guru-guru dan tenaga kependidikan yang kompak. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022, ini sudah mulai menggeser dari tahun kemarin kelas 1 dengan kelas 4. Berikutnya sekarang kelas 2 dengan kelas 5. Sehingga kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 mesti digeser ke arah paradigma pembelajaran di sekolah. Karena memang ini sudah kurikulum merdeka, ya mau tidak mau. Oh, 2 menit lagi dibatasi, Pak. Makasih. Jahat. Berikutnya Bapak dan Ibu, selain ini terkait dengan IAT, tapi juga saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan kedinasan. Aduh, jadi lupa nih. Ditanya oleh Aris jadi lupa. Terkait dengan potongan apa setoran tagihan dari gugus K3S itu sudah saya berikan kemudahan. Sekedar ini saja. Hah? Baiklah. Nah ini apa namanya batasan-batasan yang demikian itu saya belum sampai ke sana diberitahunya oleh apa namanya teknisi pihak teknisi. Jadi minta maaf tadi saya juga merasa terlambat karena beberapa hal itu kunci motor dicari sampai setengah jam kakak foto mau berangkat. Itu saja. Terima kasih, minta maaf. Terima kasih sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wanacala. Selama bahas terlebih dahulu topik yang akan kita belajar bersama. Sebelumnya pantun lagi, Cikini Kegunaan Dia. Di sini kita mau belajar bersama. Itu kan dong, cakap. Ya. Topik yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu guru ada yang asing atau bahkan ada yang sudah belajar di PMM karena ada modul disiplin positif. Kemudian sub yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, dan kita akan belajar membuat keyakinan kelas nanti dengan Bapak Saiful. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tujuannya di akhir diseminasi ini, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glaser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian menjelaskan
konsep hukuman dan penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi, menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas, menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Dan yang terakhir, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, menjaga kebersihan, kita sepakat. Yang kedua, saling menghargai pendapat antar sesama peserta maupun narasumber, sepakat. Bebas tapi sopan, baik dalam berpakaian maupun bertutur kata ataupun bersikap, sepakat ya. Dan yang terakhir adalah angkat tangan sebelum bertanya ataupun berkomentar, sepakat. Apakah perlu ditambahkan? Cukup. Pertama tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan yang ketiga tadi adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita bisa praktekkan, kita aplikasikan di kelas kita ya, dalam rangka untuk supaya membudayakan budaya positif ini. Jadi setiap tindakan yang anak lakukan itu sesuai dengan budaya positif, baik itu bertutur kata maupun bersikapnya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Dimohon Bapak dan Ibu guru untuk berdiri terlebih dahulu. Di sini ada ice breaking smart teacher ya. Jadi bukan cuma smartphone tapi smart teacher ya. Bisa dimulai Pak Saiful, ikutin gerakannya sesuai dengan yang di video. Smart teacher, saya bikin, saya tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, bola melingkar di pagar bundar. Kanan ke kiri, atas bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, buka menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, buka menjadi empat, buat kamera centeng. Dua jari kanan, dua jari kiri, menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, menjadi delapan, buat telinga rinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, boleh Ibu kembali. Iya. Semoga dengan speaking tadi yang tadinya sedikit lelah duduk ya, hari sudah berdiri dan bergerak, menggerakkan tangan, menggerakkan badan jadi lebih fresh lagi. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar setiap perilaku manusia, baik itu kita sebagai guru maupun murid-murid kita sebagai anak-anak, memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini adalah sesuatu yang mendasari perilaku baik kita maupun murid-murid kita. Untuk membangun budaya positif di sekolah yang aman, damai, dan mendukung murid bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, salah satunya upaya yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku. Jadi perilaku anak itu ada asal muasalnya. Jadi ketika ada anak yang melakukan
sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contohnya, ketika ada anak yang menangis di kelas karena capek nulisnya, di situ ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bisa saja anak tersebut merasa kurang kasih sayang, atau merasa kurang diterima dari rekan-rekannya, atau dari gurunya kurang diperhatikan. Jadi siswa tersebut, murid tersebut menangis itu ada alasannya, karena kebutuhan dasarnya itu belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu atau beberapanya gitu ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Lanjut Pak Saiful. Ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini bersifat fisiologis, jadi fisik ya. Lebih ke seperti kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian serta kebutuhan untuk merasa aman. Nah, siswa yang menangis tadi bisa jadi merasa dirinya belum aman, entah karena diusirin sama temannya, atau barangkali diledekin sama temannya, atau bahkan mungkin sebenarnya dia sedang pengen pipis tapi ditahan karena takut pada gurunya sehingga dia nangis. Itu ekspresinya. Jadi setiap ekspresi yang murid-murid kita keluarkan itu merupakan tadi 5 kebutuhan dasar ini ya. Ada beberapa yang belum terpenuhinya. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Setiap perilaku yang negatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu. Nah, bagaimana cara guru untuk memahami 5 kebutuhan dasar ini? Kita akan belajar yang tadi ya, ada 5 itu. Nah, kita akan memahami kira-kira anak ini melakukan hal ini kenapa, alasannya apa. Dengan mengetahui kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka kita sebagai guru bisa untuk belajar memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Atau kalau tidak, kita bisa berkolaborasi baik dengan orang tua maupun dengan guru yang lain, guru mapel, guru PJOK ataupun guru PHI, supaya tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut bisa kita atasi bersama. Pertamanya kita harus memahami dulu kebutuhan dasar apa yang sebenarnya anak itu belum dapatkan. Yang pertama tadi bertahan hidup seperti rumah, makan. Ada anak yang pagi-pagi pingsan ketika upacara, itu otomatis bertahan hidupnya kebutuhan belum sarapan, kemudian belum makan, itu belum terpenuhi. Pastikan seperti itu. Kemudian ada anak yang tidak berangkat sekolah karena tidak belajar, karena sakit, anak itu tidak bisa belajar karena kebutuhan ini belum terpenuhi. Bagaimana anak mau bisa belajar dengan konsentrasi kalau kebutuhan dasar bertahan hidupnya atau belum makan ini belum terpenuhi begitu. Kemudian sandang, pakaian, itu juga merupakan kebutuhan dasar murid bertahan hidup, masuknya di situ. Yang kedua adalah perasaan diterima oleh kelompok, love and belonging, tetap terhubung, ingin menjadi bagian yang berharga di kelas dan di sekolah, ingin diterima di kelompoknya. Nah, untuk yang perasaan diterima ini, ada anak yang merasa ini tuh besar banget dalam dirinya. Contohnya gini, kadang ada anak yang cuek ketika nggak punya teman, tapi ada anak yang merasa kalau nggak punya teman atau temennya suka nggak berangkat nih CS-nya, kemudian dia merasa sendirian. Nah, ini ada beberapa anak yang memiliki kecenderungan perasaan ingin diterimanya itu lebih besar dibandingkan dengan temannya. Ada beberapa anak yang cuek aja, tapi ada beberapa juga anak yang ketika dicuekin sama temannya itu justru merasa sedih. Nah, ini bisa kita lihat, kita analisis bersama dengan bisa dengan rekan sejawat atau dengan orang tua. Apabila ada anak yang menunjukkan perasaan ingin diterima oleh kelompoknya itu besar, kita bisa memenuhinya dengan seumpama contoh ingin diperhatikan kan, ingin diterima, bisa jadi kita jadikan tutor sebaya gitu ya. Jadi ada kecenderungan anak yang memiliki rasa ini itu lebih besar gitu. Nah, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kita analisis dulu kebutuhan mana, ini lebih cenderungnya kemana nih anaknya begitu. Selanjutnya kebebasan membuat pilihan. Nah, kesempatan ini untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya, juga memberikan kebebasan mencoba hal-hal baru.
Pembelajaran berdiferensiasi sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Kebutuhan ini bertujuan untuk mandiri, otonomi, pilihan, dan mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Kebebasan, kadang ada anak yang kecenderungannya atau kebutuhannya lebih besar kebebasannya, jadi pengennya main sendiri, pengennya melakukan pembelajaran yang menyenangkan contohnya ya. Jadi di kelas itu merasa membosankan buat dia. Kalau buat temannya itu udah ramai di kelas itu udah menyenangkan, tapi ada anak yang kebutuhan ininya besar gitu, kebutuhan kebebasannya, jadi dia inginnya bebas, pengennya main dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi nanti bisa dilihat berikutnya ya Pak Saiful. Berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi kita bisa melakukan strategi pembelajaran mana yang cocok untuk anak-anak yang supaya bisa mengcover seluruh kebutuhan murid-murid kita begitu. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan dan penguasaan. Merasa kompeten, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, diberikan kesempatan membuat keputusan untuk hidupnya. Nah, pengakuan atas kemampuan ini kadang kita melihat dari kelas 1 sudah terlihat bibit-bibitnya anak-anak yang pengennya maju terus, pengennya memimpin, pengennya selalu tampil ya. Itu ada kecenderungan kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan temannya. Jadi anaknya tuh pengennya tuh jadi KM, jadi yang ngomong, yang memimpin begitu. Nah, ini kita harus memberikan apresiasi dan dukungan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan ini lebih besar daripada temannya, itu untuk diberikan kesempatan menjadi pemimpin, menjadi KM, kemudian memimpin doa dan lain sebagainya. Nah, guru harus memahami itu. Jadi anak ini kecenderungannya kebutuhan mana yang besarnya gitu ya. Jadi supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kesenangan. Guru bisa memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid ingin menikmati pembelajaran yang ia senangi. Nah, sama ini juga murid kita memiliki kebutuhan untuk merasa senang. Jangankan murid kita saja senangnya shopping, kemudian belanja ataupun makan makanan yang enak, itu harus kita penuhi kebutuhan itu. Tapi memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang senang dengan cukup ngobrol, ada yang senang dengan berbelanja, ada yang senang dengan nonton drakor. Nah, itu kesenangan kita berbeda-beda. Cara untuk menyalurkan kesenangan kita pun berbeda-beda, sama dengan murid kita. Ada yang senangnya ngobrol, ada yang senangnya jajan, ada yang senangnya lari-larian. Nah, bagaimana kita mengetahuinya, kemudian menganalisis dan solusi apa yang tepat untuk mengatasi ketidakdapatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar ini. Nah, sangatlah penting bagi guru untuk memahami setiap kebutuhan dasar murid-muridnya agar kita mengetahui alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Jadi anak tuh kenapa setiap masuk nangis? Nah, kita harus ketahui apa sebenarnya kebutuhan yang belum terpenuhi oleh murid tersebut. Bila murid melanggar peraturan sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang ingin mereka penuhi, sehingga kita bisa membimbing murid-murid kita agar menjadi berdaya, seimbang dan bahagia. Tugas guru adalah menebarkan laku. Jadi anak itu sudah membawa kodratnya dari rumah, sudah membawa karakter, bakat dan minatnya. Kita tidak bisa merubah itu. Kita hanya bisa menebarkan apa yang ada dalam diri anak itu. Entah itu seumpama dia sudah pandai keagamaannya, kita tebalkan dengan nilai-nilai kebajikan supaya seimbang dan berdaya, begitu ya. Menjadi manusia yang merdeka yang diterima oleh masyarakat pada umumnya. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Kita sering membayangkan, mungkin kalau saya sering ya, kalau Bapak Ibu belum tahu ya. Jadi kalau malam itu saya sering membayangkan sesuatu yang saya inginkan. Contoh, saya tuh pengen jalan-jalan kemana gitu ya. Nah, itu tuh sudah terbayangkan dalam pikiran saya. Mungkin sama, pengen nonton drakor apa gitu ya. Itu udah terbayang.
nanti mau jam segini, kondisi nontonnya seperti apa, atau mati lampunya, atau di AC, itu kan sudah terbayang. Nah sama di murid-murid kita juga. Mungkin dunia berkualitas murid-murid kita masih dalam tahap anak-anak ya, bermain, kemudian bermain bola, ngobrol, hahaha dan lain sebagainya. Itu dunia berkualitas anak-anak. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Karena kebutuhan dasar itu kesenangan, kemudian merasa diterima, kekuasaan, kekuatan itu setiap manusia berbeda-beda, dan tugas kita sebagai seorang guru adalah memahami kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita. Begitu Bapak Ibu. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, bukan? Jadi kita pinginnya anak-anak kita itu memasukkan dunia berkualitas yang bermakna dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas. Jadi jangan sampai anak-anak kita justru dunia berkualitas yang negatif gitu kan. Kita pasti pengennya anak-anak kita itu memiliki dunia berkualitas yang saya pengen pintar, saya pengen bisa ngomong, saya pengen, pokoknya pengen maju dan lebih baik lagi. Pengennya kan seperti itu ya. Nah bagaimana tadi seperti kata Mas Saiful, supaya memunculkan motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri murid-murid itu, supaya untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia berangkat ke sekolah karena menghargai dirinya, ingin belajar, pembelajar sepanjang hayat, seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Untuk apa 5 posisi kontrol ini? 5 posisi kontrol ini sebagai guru. Ini kalau di mungkin SMP SMA ada guru BK, tapi karena kita di sekolah gitu ya, di sekolah dasar maksudnya, sehingga kita semuanya kita pegang. Nah 5 posisi kontrol ini adalah sebagai guru yang sebagai penghukum, dilihat yang merah ya Bapak Ibu guru, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi ketika ada anak yang sedang melakukan suatu kesalahan, mengadu ke kita, Bu Rani si itu nakal, tadi coret-coret buku saya, semua gitu. Kemudian kita panggil anak tersebut, gitu, menghukum. Nah itu berarti ada di posisi penghukum. Jadi kita akan mempelajari 5 posisi kontrol untuk ketika anak ada yang melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai 5 posisi ini mau pilih yang mana gitu ya. Nah apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang penghukum itu apa? Guru berbuat menghadik kamu, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini sebagai penghukum. Perkataannya seperti apa contohnya? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini sebagai penghukum. Hasilnya apa kalau anak-anak seperti itu kan? Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan akhirnya akan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar. Jadi guru itu bukan sesuatu yang dibayangkan yang indah. Jadi sebaliknya, dunia berkualitasnya itu tidak ada guru, bebas dan lain sebagainya. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah gitu. Kemudian dampaknya apa? Akan melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Karena apa? Karena sudah merasakan sakiti oleh gurunya. Kemudian yang kedua, ada pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh jangan coret-coret, ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah ini harusnya kamu sudah tahu ya, ibu lelah sekali mengatakan capek banget ibu tuh ngomongin kamu terus. Nah itu ya, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong nanti hasilnya itu. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata maafkan saya ya, tapi murid akan merasa rendah diri. Rendah diri berarti tidak berasa berharga dirinya. Saya salah lagi gitu. Jadi murid akan merasa dirinya merasa rendah diri itu. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkatanya seperti apa? Ayolah nak, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah membuat kamu kecewa karena ibu akan bantu ya. Nah ini posisinya teman, lebih soft, lebih halus.
hasilnya akan ketergantungan jadi siswanya ke kita. Ketergantungan, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Jadi ketergantungan tadi. Jadi kalau nggak ada gurunya ya udah melakukan lagi kesalahan. Murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, gitu. Nah hasilnya akan lemah, tidak mandiri tadi, ketergantungan. Murid akan ketergantungan kepada gurunya. Kemudian pemantau, nah, ini sudah mulai ini bagus ya. Guru berbuat menghitung dan mengukur, berkata apa peraturannya? Seumpama melanggar peraturan datangnya telat. Apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika diawasi oleh guru, siswa akan merasa diawasi dan menyesuaikan diri. Kaitannya murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitasnya. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh tadi, motivasinya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Berapa halaman yang harus saya tulis, begitu. Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, ini identitas yang harus posisi kontrol yang harus kita pelajari bersama dan kita aplikasikan ke dalam kelas kita ketika kita menghadapi murid yang melakukan suatu kesalahan. Manajer, posisi manajer. Posisi manajer ini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Tadi, seumpama anak membuang sampah. Apa yang kita yakini? Kebersihan, Bu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau sudah membuang sampah, artinya apa hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Intinya seperti itu. Hasilnya adalah menguatkan pribadinya. Anak akan mengetahui kesalahannya, kemudian bisa melakukan solusi. Jadi anak dibantu oleh guru untuk membuat solusi terbaik atas apa yang sudah dia langgar. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nanti akan guru jawab, kira-kira kalau kamu sudah melakukan hal itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, nanti kita akan bantu murid untuk mengenali hal-hal yang bisa dilakukannya. Dampaknya apa? Murid akan belajar untuk mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi dengan posisi manajer ini kita sebagai guru dapat membuat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga murid akan kembali ke kelompoknya dengan sesuatu perilaku yang lebih baik lagi. Jadi kita menemani, membimbing murid kita untuk menemukan kesalahannya dan menemukan solusi apa yang terbaik yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut, sehingga ketika siswa melakukan kesalahan tersebut dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, dari posisi kontrol yang terakhir tadi apa Ibu? Manajer. Yang pertama tadi apa? Pemberi hukuman, kemudian rasa bersalah, kemudian teman, yang pemantau, dan yang terakhir manajer. Dan kita akan sama-sama belajar memposisikan kita sebagai guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Yang tadi apa sih tujuannya? Untuk supaya menemukan menyesuaikan diri. Jadi siswa bisa menyesuaikan dirinya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih kuat karakternya. Ya, segitiga restitusi. Sebelumnya tadi sudah dibahas oleh Pak Saiful hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman akan menyakiti hati murid, konsekuensi lebih baik lagi, lebih baik dari hukuman. Nah, restitusi ini adalah sebuah proses di mana kita akan menemani siswa untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya. Apa saja segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menanyakan, yang bawah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dilanjutkan dengan validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan.
Menstabilkan identitas ini seperti apa? Setiap orang pasti pernah. Contohnya gini, kemarin kasus yang saya angkat itu Dinda ya, yang syuting itu. Jadi Dinda itu merasa kecewa dengan Pak Saiful karena biasanya dia mendapatkan nilai yang bagus-bagus PAI itu. Tapi pada suatu ketika Dinda mendapatkan nilainya kurang bagus, segitunya. Dinda kurang merasa puas dengan hasilnya. Kemudian pertama, boleh. Ya, kita tonton bersama saja ya. Ini merupakan video penerapan segitiga restitusi. Ini pengertiannya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa saja menstabilkan identitas itu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, adalah bagian dari proses. Jadi kita mengetahui bahwa kesalahan itu proses belajar, nggak apa-apa salah itu. Nah, ini validasi tindakan salahnya. Jadi orang melakukan kesalahan itu karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, setelah divalidasi, kita harus menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Ini kasus yang pertamanya. Kamu kenapa tadi menggunakan meja dan menggunakan alis di kelas? Kelihatannya kamu kesal sekali. Ada apa? Oh, Bu, gimana saya nggak marah, Bu? Orang habis mengenal saya. Kamu pasti kesal sekali ya? Kalau ada orang yang mau. Nah, ini menstabilkan identitasnya. Ya, Bu, itu orang saya udah capek-capek. Ya, Ibu juga sama sih jika di posisi Dinda. Ibu juga. Kita bisa melakukan kesalahan kapan saja. Bukan hanya murid, tapi kita juga sebagai guru bisa melakukan kesalahan. Diri kita. Ya, Bu. Tapi menurut Dinda, kira-kira perbuatan menggeber meja dan meretak teman itu benar tidak? Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Bu, dan sesuai kelas. Harusnya bagaimana? Harusnya Dinda lebih sabar, Bu. Menurut Dinda, keyakinan kelas apa yang sudah Dinda langgar? Saling menghormati teman-teman, Bu. Menurut Dinda, apa yang bisa kita? Setelah ditanyakan keyakinannya, akan tumbuh motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahannya. Dan ini timbul dari percakapan dari siswanya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita bantu untuk siswa seperti itu ya. Nah, itu jadi siswa stop dulu. Pertama, menstabilkan identitas bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar kamu melakukan kesalahan seperti itu karena kamu ingin seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti itu, tapi kira-kira dengan tindakan seperti itu apakah sudah benar, gitu kan? Setelah identitasnya itu sudah meredah gitu, amarahnya sudah
muncul kembali bahwa kita sebagai manusia bisa saja melakukan kesalahan kapanpun. Tapi apakah kesalahan itu bisa kita minimalisir dan kita bisa solusi apa? Maksudnya apakah ada tindakan lain yang bisa kita lakukan? Tidak dengan menggebrak meja, ya seperti itu. Nah setelah itu kita validasi kesalahannya seperti itu udah betul apa belum? Nah, nanti siswa akan muncul. Memang sih Bu, seperti itu tidak baik. Nah, apakah kemudian yang terakhir meyakinkan keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan kelas sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita, saling menghargai dengan teman, kemudian menghormati, tidak sesuai Bu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya memperbaiki kesalahannya? Tadi kan kata Dinda akan meminta maaf, dan apabila ada yang seperti itu lagi, lebih baik dinasehatin atau belajar bersama ataupun dilaporkan kepada guru saja, jadi gurunya saja yang menanganinya begitu. Nah kasus yang berikutnya satu lagi Pak. Nah satu laginya adalah kasus yang tadi. Kemarin kamu terlihat buruk dan tidak mau berbicara dengan saya. Kamu terlihat sedih sekali. Ada apa? Ya lah Bu, gimana saya harus sedih selama ini kan nilai saya bagus, tapi kenapa nilai agama saya kecil? Iya Dinda, Ibu juga mengerti dan sama jika di posisi Dinda. Ibu juga akan sedih sekali karena memang setiap orang pasti ingin selalu terlihat sempurna. Iya Bu. Tapi kira-kira menurut Dinda bersikap buruk dan tidak mau berbicara sampai kepada guru tidak mau menjawab itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, belum sesuai keyakinan kelas. Menurut Dinda, keyakinan kelas apa yang sudah Dinda langgar? Pasal lapang dada, giat belajar, kata pada guru Bu. Kira-kira Dinda mau tidak memperbaiki kesalahan Dinda? Iya Bu, mau. Bagaimana caranya? Dinda akan meminta maaf Bu pada Kak Epul dan kedepannya akan belajar. Tapi sekarang mau minta maaf nih. Ini ada testimoninya dari Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah melakukan praktik segitiga restitusi, saya merasa emosi saya lebih terkendali. Saya juga telah menyadari akan kesalahan yang telah saya perbuat sebelumnya. Kemudian saya juga menjadi sadar bahwa kesalahan saya ini bisa saya perbaiki dengan sesuatu hal yang positif. Terima kasih, Ibu Anis. Ya, jadi dengan segitiga restitusi, posisinya berarti guru sebagai posisi kontrol apa? Manajer. Melakukan segitiga restitusi dengan tindakan atau proses apa saja tadi? Pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Akan muncul motivasi intrinsik dari siswa, menyadari bahwa perilaku yang telah dilakukannya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal, dan dia akan muncul motivasi untuk tidak melakukannya lagi dan mau memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Nah, ketika segitiga restitusi tadi ada 3 itu, prosesnya apa saja? Ketika menstabilkan identitas, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Berbuat salah itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah, pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus,
apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini proses menstabilkan identitas. Jadi anak itu ketika amarahnya masih menggebu-gebu, kita stabilkan dulu identitasnya dengan kalimat yang seperti ini. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal. Kan kadang anak yang itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak-anak tidak merasa gagal, tapi walaupun sudah berbuat salah, tapi bisa menjadi lebih positif lagi begitu. Yang kedua prosesnya adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya itu. Kamu pasti punya alasan. Contoh, anak-anak yang berantem, semua karena diejek orang tuanya. Kemudian menarik baju teman yang meledeknya itu. Nah, kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini supaya validasi tindakan yang salahnya. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu sampai memukul teman kamu? Pasti kamu punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Kehormatan orang tua semua. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Contoh ketika diledek gitu ya, kamu boleh berusaha menjaga sikap supaya tidak diledek, tapi tambahkan sikap yang lain, yaitu menghargai temannya, kemudian berkata sopan santun. Jadi ketika diledek jangan balik ledek gitu ya. Kamu bisa melakukan sikap yang lain begitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul tadi ya? Tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi untuk besoknya? Nah, itu adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi anak itu melakukan kesalahan itu alasannya apa sih? Tadi bu saya nggak mau diledekin. Nah, itu pasti kan ketika ada anak yang mukul semua, si ini mukul. Ternyata dia itu diledekin sama yang dipukulnya gitu. Jadi sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi gitu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu bertujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, bertahan hidup, kemudian merasa diterima, apalagi kekuasaan, kemudian pengakuan dari teman dan kebebasan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Apakah dengan berantem itu merupakan kelas yang ideal? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Kamu tujuannya pengen jadi apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Jadi anak akan merasa bahwa apa yang sudah dilakukan itu kurang tepat gitu, karena tidak sesuai dengan keyakinannya, keyakinan kelasnya, atau bahkan keyakinan sekolahnya. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini adalah keterhubungan materi dari yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar dan yang telah disampaikan oleh saya. Disiplin positif ini sesuai dengan teori kontrol, yaitu dari Dr. William Glasser. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi yang pertama, atau tangan menggenggam itu, bahwa kontrol diri kita adalah ada pada diri kita sendiri. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain sebenarnya walaupun kita sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol siswa adalah dirinya sendiri. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan mengenali potensi agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai juga yang kita yakini. Nah, jadi
teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ketika kita ingin berangkat lebih pagi, artinya dalam diri kita ada kontrol diri kita. Ketika kita makan, seumpama saya suka makan, tapi makannya jangan banyak dalam diri kita sendiri yang mengontrol. Jadi semuanya termasuk siswa kita juga. Kemudian semua perilaku siswa maupun kita sebagai manusia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ada teori motivasi itu ada 3. Pertama, untuk menghindari hukuman, eksternal atau internal? Eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan, eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri, ini internal. Motivasi intrinsik sudah muncul dalam diri manusia tersebut ketika tujuan melakukan sesuatu, perilakunya itu untuk menghargai dirinya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebajikan universal ini diyakini oleh seluruh manusia, tidak membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Jadi semuanya, mau orang Islam, orang Kristen, meyakini hal yang sama, mencintai keindahan, keselamatan, saling menghormati, itu semuanya sama, nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang terakhir akan dituangkan menjadi keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, 5 posisi kontrol dalam menghadapi siswa atau anak kita bahkan di rumah ya bisa. Kita bisa memposisikan, bisa memilih posisi kontrol yang mana. Apakah pemberi hukuman, apakah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini memiliki hubungan yang keterkaitan dengan teori motivasi. Ketika kita memposisikan diri sebagai guru atau orang tua, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu akan muncul motivasinya eksternal. Jadi siswa takut sama guru. Jadi menghindari hukuman saja gitu. Siswa berangkat sekolah menghindari hukuman, mengerjakan PR menghindari hukuman. Nah, kemudian untuk posisi kontrol teman dan pemantau itu untuk mendapatkan imbalan baik berupa hadiah ataupun pujian ataupun penghargaan. Nah, ini ada di posisi kontrolnya teman ataupun pemantau. Nah, supaya anak timbul motivasi intrinsiknya, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Apa itu posisi kontrol manajer? Yaitu yang memiliki atau menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Guru antara saya, Bu Haji, Bu Ici, Bu Intan, Bu Hani, Bu Puri, Bu Cici, dan Pak Ahmad, Pak Cawin memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, tapi jenisnya sama, bertahan hidup sama. Mungkin untuk Bapak Cawin penghasilan seumpama penghasilan 10 juta itu kurang gitu ya. Tapi kalau menurut saya 10 juta itu sudah lebih dari cukup. Nah, itu jadi artinya kebutuhannya sama, tapi berbeda porsinya gitu. Sama siswa kita juga. Menurut siswa yang A memakai baju bekas kakaknya itu sudah lebih dari cukup. Tapi menurut si B harus beli yang baru. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup yang sama tapi porsinya berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tadi dunia berkualitas. Antara Bu Intan dengan Bu Rani tentu berbeda dunia berkualitasnya. Menurut Bu Intan, tiduran sambil nonton drakor itu merupakan dunia yang berkualitas. Tapi menurut Bu Rani harus OTW jalan-jalan itu merupakan dunia berkualitas. Begitu juga dengan Bu Cici, mungkin berbeda shopping ke rumah itu merupakan dunia berkualitasnya Bu Cici, gitu ya Bu ya. Jadi sesuatu yang dibayangkan oleh kita yang indah-indah, orangnya juga termasuk di dalamnya, itu merupakan dunia berkualitas. Dan setiap orang itu berbeda. Sama juga dengan murid kita. Menurut murid yang A, belajar di kelas sampai tepuk-tepuk ada sesuatu yang menyenangkan. Tapi menurut si B, belajar dengan serius, mendengarkan ibu guru menjelaskan, itu dunia berkualitasnya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi setiap gambaran yang ada di kepala manusia
sesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, dari mulai bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, dari yang pertama mulai disiplin positif, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas. Tadi saya menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu tadi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Mari sekarang kita sudah masuk ke sesi. Sebelum ke refleksi, ada pertanyaan dulu tidak? Dari Bapak Ibu Guru, ataukah ada yang ingin menyampaikan pendapat atau menyampaikan apresiasi terhadap para pemateri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini bisa kita menghadiri host training dari 2 narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali, dan itu adalah ilmu yang baru bagi saya ya, terutama tentang nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan yang gak kalah penting adalah 5 kontrol kita ya terhadap anak-anak. Itu sangat Masya Allah bagi saya luar biasa sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita. Mudah-mudahan selanjutnya masih tetap ada sesi kayak gini ya, host training, terutama bagi kita yang masih awam, masih banyak yang perlu dipelajari. Pentingnya kita sebagai guru untuk meningkatkan kualitas kita agar siswa kita bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Bu Intan. Selanjutnya adalah refleksi. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Bisa mungkin rangkumannya ya atau ringkasannya. Akan siapa yang mau memberikan refleksinya? Di bawah bukunya tidak apa. Ya, poin-poinnya aja. Ya, Bu Rani, tepuk tangan untuk Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang kita pelajari hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah dipaparkan oleh narasumber kita Pak Saiful dan Ibu Anis. Yang pertama yaitu kita telah mempelajari nilai-nilai disiplin positif. Ya, terus yang kedua itu ada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan, terus kita telah mempelajari refleksi segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yang menurut saya bagus sekali ya untuk kita tanamkan di kelas. Terus ada juga 5 kontrol. Kita sebagai guru juga harus menerapkan itu semua. Kemudian apa lagi? Perbedaan. Iya, perbedaan antara hubungan dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani yang telah memberikan refleksi apa yang kita pelajari hari ini. Untuk yang kedua adalah refleksinya, apa yang akan kita terapkan di dalam kelas kita setelah mengetahui informasi ini. Kepada siapa barangkali yang mau menjawab refleksi yang kedua ini? Bu Ici ya, terima kasih. Kurang untuk Bu Ici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan saya terapkan di dalam kelas adalah tentang pembuatan ketetapan kelas ya, dengan mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan kelas yang telah dibuat bersama. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ici. Kita akan belajar bersama-sama untuk menerapkan tentang keyakinan kelas supaya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa ini
dapat terkontrol oleh kita, baik perilaku yang baiknya ataupun yang kurang baiknya, sehingga kita sebagai guru bisa memberikan kontrol kepada siswa apa yang harus dan mana yang harus ditinggalkan, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Atau satu lagi pertanyaannya, kira-kira apa yang harus dilakukan terus atau apa yang harus diperbaiki dari IHT ini? Apakah ada yang harus diperbaiki dari penampilan saya dan Pak Saiful atau yang harus dipertahankan gitu? Pertahankan. Iya. Pertahankan dan tingkatkan. Ya, menurut saya tadi acara kita yaitu hari ini yang harus kita soroti untuk kedepannya yaitu perlu peningkatan lagi ya. Yang jelas itu tadi sudah bagus ya, tapi harus ditingkatkan lagi dan kalau bisa berapa bulan ada seperti ini gitu ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari sesi pertama, sesi kedua dan kita pada penghujung sesi yaitu penutupan. Ya, untuk penutupan akan dipimpin doa oleh Bapak Ahmad atau Bapak Ahmad. Oh ya, oleh Pak Saiful Anwar untuk memimpin doa supaya apa yang kita lalui bersama memberikan manfaat untuk diri kita maupun untuk murid-murid kita kelak. Kepada Bapak Saiful Anwar dipersilahkan. Mohon izin Bapak, saya untuk memimpin doa pada kali ini. Kita bersama-sama berdoa dengan harapan kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemikiran yang sehat, dan diberikan semua keberkahan yang ada kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihamdihi rabbana alhamdulillahi wa jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alhimna 'ilman wa hubbi awamir wa warzuqna fahman a'lam bihi ya qawmika arhamar rahim. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi wa ftah lana abwaaba rahmatika wa ashfa' 'alaina hikmata ya arhamar rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada akhir sesi ini, saya selaku pembawa acara mengapresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan in-house training SDPB Wawancara tentang budaya positif. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan keberkahan dari kegiatan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita miliki di kelas kita, sehingga budaya positif di SDPB Wawancara ini bisa terbudayakan atau teraplikasikan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.